Selamat datang dalam video pembelajaran tentang basis data. Pada video ketiga kali ini, saya Muhammad Ernawan dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan menjelaskan tentang IR diagram dan mapping. Oke, IR diagram. Apa sih IR diagram? IR diagram atau Entity Relationship Diagram ini merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antara data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data. Untuk menggambarkannya digunakan beberapa notasi dan simbol. Pada dasarnya ada 3 simbol yang digunakan. Pertama, entity merupakan objek yang mewakili sesuatu yang nyata, dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Kemudian atribut, setiap entitas pasti mempunyai elemen yang disebut atribut yang berfungsi mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Kemudian isi dari atribut mempunyai sesuatu yang dapat mengidentifikasikan isi elemen. Gambar dari atribut seperti pada bab sebelumnya, yaitu diwakili oleh simbol elips. Kemudian relasi, hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Oke, fase desain database. Hasil dari tahap requirement dan analisa berupa data-data kebutuhan user yang akan ditampung dan digambarkan pada tahap rancangan skema konseptual. Pada tahap konseptual design, berisi detail deskripsi dari tipe-tipe entity, relasi, dan constraint atau batasan. Hasil dari tahap ini berupa rancangan R diagram. Setelah R diagram dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan ke relational database management system. Tahap ini disebut logical design atau data model mapping. Hasil dari tahap ini berupa skema database. Kemudian tahap terakhir adalah physical design, berupa pendefinisian struktur internal storage, index, serta organisasi file dalam database. Oke, kita membahas mapping. Setelah RD dari suatu database dibuat, perlu dilakukan proses mapping ke skema relasi agar database tersebut dapat diimplementasikan dengan DBMS. Bagaimana langkah-langkah mapping? Yang pertama itu untuk setiap entitas skema relasi R yang menyertakan seluruh simbol atribut dan simbol atribut dari komposit atribut yang ada, pilih salah satu kunci atau primary key. Kemudian untuk entitas lemah, dibuat skema relasi R dengan mengikut sertakan seluruh simbol atribut. Kemudian kita tambahkan dari key kuatnya yang akan digunakan sebagai primary key bersama partial key entitas lemah. Untuk setiap relasi binary one to one ditambahkan primary key dari setiap yang lebih ringan ke sisi yang lebih berat. Satu sisi dianggap lebih berat apabila mempunyai partisipasi total. Tambahkan juga simbol atribut yang terdapat pada relasi tersebut ke sisi yang lebih berat. Namun apabila kedua partisipasi adalah sama total atau sama partial, maka kedua entitas tersebut boleh digabung menjadi satu. Untuk setiap relasi binary one to many yang tidak melibatkan entitas lemah, tentukan mana yang lebih berat. Yang lebih berat adalah sisi N. Kemudian kita tambahkan primary key dari yang ringan ke yang lebih berat.
Tambahkan juga seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Dan yang kelima, untuk setiap relasi many to many, kita buat skema relasi baru R dengan atribut seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi biner tersebut. Kita tambahkan primary key yang terdapat pada kedua sisi ke skema relasi R. Kedua foreign key yang didapat dari kedua sisi tersebut digabungkan menjadi satu membentuk primary key dari skema R. Untuk setiap multi-value atribut, buatlah skema relasi R yang menyertakan atribut dari multi-value tersebut. Kemudian tambahkan primary key dari relasi yang memiliki multi-value tersebut. Kedua atribut tersebut membentuk primary key dari skema relasi R. Dan yang ketujuh, untuk setiap relasi n-ary dengan n lebih dari 2, buatlah skema relasi R yang menyertakan sebuah primary key dari entitas yang ikut serta jumlah n foreign key akan membentuk primary key untuk skema R. Tambahkan seluruh simbol atribut yang terdapat pada relasi n-ary tersebut. Oke, demikian tentang ER diagram dan mapping. Semoga berguna, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.